Oke, Bang, menarik sekali. Banyak ya hal yang ingin saya tanyakan setelah ini. Kenapa dari seorang musisi menjadi penyelenggara, pernah menjadi ketua KPU, terus loncat ketua Bawaslu. Tapi sebelum itu, kita break sejenak, Bang ya. Kita santai 5 menit dah ya. Oke. Oke, orang awak kembali lagi di Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Masih dengan bintang tamu kita yang sama, yang membuat saya agak sedikit nervous. Bang Muhammad Qaddafi, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Dimana kalau dalam satu lembaga saya biasa-biasa aja. Cuma entah kenapa ini mungkin gezahnya atau auranya yang datang ini sangat bertolak belakang dengan penampilan saya. Tapi karena ini pekerjaan, karena ini tanggung jawab, saya pura-pura percaya diri. Oke Bang, pernah menjadi, sebelum menjadi ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, pernah menjadi ketua KPU Kota Payakumbuh. Tahun 2013 sampai 2018. 2013 sampai 2018. Ya. Terus, kenapa Abang memilih sekarang menjadi ketua Bawaslu atau memilih profesi dari lembaga yang sedikit berbeda walaupun satu rumah? Kenapa Abang tidak dibutuhkan lagi nih di KPU? Padahal Abang ketua dulu kan. Kalau seandainya Abang mendaftar, itu Abang kan pasti diterima, insya Allah lah diterima. Kenapa Abang tidak dibutuhkan lagi? Kenapa loncat ke Bawaslu? Kenapa pindah ya? Kenapa pindah? Jadi begini Rio. Iya Pak, Bang. Kan hidup ini sudah ada yang menentukan ya. Iya benar. Rezeki, maut, kemudian jodoh dan semuanya dibungkus dalam wadah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks itu mungkin tidak takdir saya lagi di KPU Kota Payakumbuh. Kemudian dengan hampir 5 tahun di KPU Kota Payakumbuh, tentu saya rasa sudah banyak kader-kader yang mungkin bisa menduduki tempat yang pernah kami duduki dulu. Iya benar. Ya, kan keberhasilan seorang pemimpin itu kan ketika mampu melahirkan pemimpin yang baru. Oh gitu. Dari konsep itu, kami yang pernah di KPU 2013 dan 2018 tentu sudah bisa dikatakan mampu melahirkan orang-orang yang baru. Tentu orang-orang yang ada sekarang. Saya melihat kemampuan yang ada sekarang itu jauh lebih baik ketimbang saya dulu. Karena hampir seluruh pekerjaan itu mampu dia kelola dengan baik, tanggung jawab. Dan itu satu-satunya kegiatan di sejarah kepemiluan Indonesia dilakukan secara bersamaan dan mampu dikelola oleh teman-teman itu. Nah, artinya tentu dia mampu jauh lebih baik ketimbang kami dulu. Nah, ini suatu kebahagiaan bagi saya. Saya rasa teman-teman yang para senior yang 4 lain mungkin akan berada di posisi yang sama mungkin saya rasa. Kebahagiaan itu kan mampu melahirkan orang baru. Nah dari KPU itu kemudian kita berproses. Ya kalau dinyambung dari yang Rio sampaikan tadi dari dunia usaha kemudian terjun ke dunia ini. Ini mungkin kita kalau sekarang jejak digital namanya. Iya benar. Kalau boleh kita flashback ke belakang. Jadi waktu di sekolah, kemudian di kampus, memang hampir aktivitas saya waktu itu bersentuhan dengan dunia-dunia demokrasi. Iya benar. Waktu itu kita contoh melihat dari luar. Ketika kita melihat dari luar, tentu perspektifnya ketika tidak sama keinginan kita dengan yang sedang diselenggarakan oleh negara, tentu yang muncul itu kritik. Ya, benar. Terkadang kita tidak sadar juga kritik itu lebih banyak sifatnya waktu itu yang kita lakukan itu agak kurang membangun. Kalaupun membangun tentu versi kita. Versi kita. Saya dan teman-teman sering turun ke jalan melihat itu. Oh, jadi Abang pernah ikutan demo? Hampir setiap. Ya soalnya saya juga sesi dulu pernah kita. Jejak digital memang saya lihat di media sosial. Artinya kalau tidak bisa lagi didiskusikan, maka pilihan terakhir kami adalah turun ke jalan. Nah, saya dan teman-teman melihat itu. Tapi kalaupun lama-lama kita berteriak tanpa kita masuk secara utuh ke dalam, tentu kita tidak tahu kesulitan dan persoalan-persoalan yang terjadi. Karena kan mengelola sebuah
negara dan lembaga itu kan tidak mudah. Iya, benar. Nah, tapi kami waktu itu dengan teman-teman tetap memberikan input yang baik dengan basis data penelitian. Jadi bukan hanya cuap-cuap saja. Iya, iya. Tetap kita sampaikan. Mungkin saja waktu itu pemerintahan saat itu melihat ada yang lebih prioritas ketimbang masukan yang kami berikan. Oh gitu ya. Sehingga tentu itu lebih didahulukan dan kita paham itu. Nah, begitu juga ketika saya sedang berkegiatan di dunia usaha, kemudian ada kesempatan seperti ini, saya diskusikan dengan banyak teman-teman. Oke, kita coba, silakan. Dari dulu memang teman-teman itu sudah panggil ketua juga. Iya, iya, iya. Silakan ketua. Karena ketua waktu demo. Silakan, ada yang manggil ketua, ada yang manggil pres. Karena saya pernah jadi presiden mahasiswa. Oh, presiden mahasiswa. Jadi sesama pres itu, oke pres masuk, nanti kita support dari luar. Oke, kita kasih dukungan. Kita kasih dukungan. Kita pelajari, kita lakukan banyak hal, dan alhamdulillah dari 2013 sampai 2018, harapan saya sih banyak merasakan manfaatnya. Tentu gitu. Saya tidak tahu apakah itu betul kemanfaatan yang dirasakan oleh publik atau tidak. Tapi paling tidak kami sudah mencoba melakukan seluruh daya dan upaya semaksimal mungkin sesuai dengan garis yang ditentukan oleh aturan. Nah, itu dulu yang kita lakukan, Rio. Oke. Masuk ke dunia penyelenggara. Berarti Abang mempelajari dulu apa yang Abang masuki ini. Oh iya. Nggak asal masuk. Nggak asal masuk kita. Karena kita mengelola lembaga negara tentu dengan segala ketentuan. Tidak boleh lagi main-main. Beda juga ketika saya sering membuat lagu dan melakukan improvisasi dalam bentuk masukan ya. Masukan sosial dan yang lain-lain itu kan akan berbeda ketika kita di dalam. Karena ketika di dalam itu malah kita yang menerima banyak masukan. Iya, benar. Dan memang tidak semua bisa kita kelola masukan itu, tentu sesuai prioritasnya. Nah, dari waktu ke waktu kita terus berbenah, tentu kita pelajari lebih dahulu. Nah, jadi manfaat ketika kita di kampus itu sangat banyak membantu ketika sudah berada di dalam. Di dalam, oke. Menariknya begini, Bang. Abang kan waktu itu di KPU. Iya. Performa Abang sedang bagus-bagus, sedang menanjak-nanjak. Kenapa nggak Abang gunakan aja momen seperti itu? Malah Abang loncat ke Bawaslu. Di kinerja Abang yang bagus, performa yang menarik, yang meningkat. Kenapa nggak main aman aja, Abang? Kenapa harus ke Bawaslu, dunia yang baru? Sebenarnya kan Bawaslu dengan KPU itu satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Dalam bentuk pekerjaan. Iya, satu rumah beda kamar lah ya. Satu rumah beda kamar, satu rahim, kemudian ada anak yang nomor 1 dan anak nomor 2. Oke, benar. Nah, di Indonesia itu, Rio, kan demokrasi ini menjadi hal yang mesti dikedepankan. Nah, itu yang buat saya menarik. Jadi di KPU, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa keberhasilan orang yang pernah lebih dahulu itu adalah bisa menciptakan orang yang sesudahnya. Dan kita sudah berhasil. Dalam konteks itu menurut saya, tapi mudah-mudahan pandangan publik sama juga dengan apa yang saya utarakan. Nah, kemudian kenapa hari ini kita di Bawaslu? Karena saya melihat masih perlu kita lakukan hal-hal yang lain dalam konteks penyelenggaraan, tapi hari ini konsentrasinya di pengawasan. Nah, pengawasan itu kan kita membantu banyak pihak dalam kerangka pihak-pihak itu bisa sejalan dengan aturan. Makanya dikedepankan pencegahan, kemudian kita awasi. Nah, kalau dua hal ini tidak diindahkan, nah baru kita masuk ke penindakan. Ini membantu mengawasi apa mencari kesalahan orang ini, Pak? Ini kan menarik ini. Nah, soalnya yang kita dengar dari masyarakat, dari peserta, ini Bawaslu ngapain sih nyari-nyari salah? Ini bisa tolong Pak Bang dijelaskan ini biar komprehensif. Iya, biar komprehensif, biar lurus kan. Benar enggak, Bang, mencari kesalahan atau membantu meluruskan suatu kejadian di lapangan? Jadi keterpilihan presiden, keterpilihan DPR RI sampai DPRD tingkat kabupaten kota, kemudian wali kota, bupati, dan gubernur itu mesti dirasakan oleh pemilih, oleh publik, bahwa itu benar-benar nyata adanya. Nah, artinya kehadiran Bawaslu itu dalam rangka membangun kepercayaan publik. Hari kita ambil contoh begini, Rio. Ada seseorang terpilih, kemudian
masyarakat yang dipimpinnya itu serasa tidak yakin kalau itu tuh hasil pilihannya. Nah, kehadiran Bawaslu adalah dalam kerangka itu. Jadi kan ada aturan, pesertanya, pemilihnya, stakeholder yang lain, mesti ikut aturan itu. Sehingga ketika dilihat oleh publik, oh pantas orang itu terpilih karena semua proses berjalan dengan baik. Dan Bawaslu hadir dalam rangka melakukan itu. Kan tadi kalau Rio sampaikan, apa sih yang membuat berbeda sehingga tidak mencari-cari kesalahan. Nah, cuma lagi publik kita kan belum 100% menerima bahwa Bawaslu itu tujuannya adalah membenarkan seluruh hal-hal yang sesuai dengan aturan. Nah, kalau kerangka saya itu mengatakan Bawaslu itu hadir melindungi semua hak. Melindungi berarti ya. Hak peserta. Peserta ini kan antar sesama peserta terkadang dia saling dahulu-mendahului. Nah, sehingga kita mesti memastikan seluruh hak peserta itu berada di aturan yang benar. Gitu. Kalau ada yang kedahuluan, kita ingatkan. Ini terlalu dahulu, ini bukan hak Bapak. Bukan hak ini, ini haknya. Atau misalnya peserta itu dituduh yang macam-macam, maka lembaga Bawaslu bisa mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan aturan. Begitu juga dengan pemilih, begitu juga dengan stakeholder yang lain, termasuk teman-teman yang aktif di pemantau kepemiluan dan pemilihan. Dia juga punya hak untuk melakukan pemantauan. Kadang-kadang kan ada juga orang yang tidak senang diawasi, dipantau.